Penertiban pedagang kaki lima di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan berakhir ricuh pada Rabu sore. Sejumlah pedagang yang tak terima dagangannya disita dan diangkut ke dalam mobil terlibat bentrokan dengan petugas Satpol PP Kota Palembang. Akibatnya beberapa pedagang terluka. Bentrok antara petugas Satpol PP Kota Palembang dengan pedagang kaki lima di kawasan Benteng Kuto Besak, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang terjadi pada Rabu sore. Bahkan, sejumlah pedagang yang tak terima dagangannya diangkut dan disita berusaha melakukan perlawanan. Akibatnya kericuhan tak terhindari. Meski beberapa kali petugas melepaskan tembakan ke udara, kericuhan semakin bertambah parah. Akibatnya beberapa dari pedagang terluka. Menurut salah seorang pedagang, setiap perayaan 17 Agustus setiap tahunnya, para pedagang diperbolehkan untuk berjualan di kawasan Benteng Kuto Besak. Namun tahun ini para pedagang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Mereka berharap kepada pemerintah pada perayaan 17 Agustus dibebaskan untuk berjualan. Ini kan hari kemerdekaan. Biasanya setiap tahun kami boleh berjualan. Mak aku lagi pengen ngapa kota enak diambil. Nah aku lagi ngomong dibabit oleh Pol PP di belakang. Pecah kepala aku sampai, pihak nak pingsan aku rasanya. Macam mana usaha kaki limo nih? Tolong dibantu. Kapan ada acara besar nih bebas kelah. Namanya kita kaki limo kan. Nah apalagi acara kemerdekaan ini kak biasanya bisa. Lantaran mendapat perlawanan keras dari para pedagang, petugas Satpol PP berhasil dipukul mundur untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah ruko yang dijadikan tempat usaha rumah makan dan indekos terbakar di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Akibat dari kebakaran ini, 6 orang penghuni indekos meninggal dunia. Kebakaran yang menelan korban jiwa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Diduga tidak bisa menyelamatkan diri, pemilik warung kopi tewas bersama dengan 5 anak laki-lakinya. Kobaran api dengan cepat membakar satu bangunan ruko berlantai 4 di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu pagi. Mengerahkan 19 unit mobil pemadam, petugas berupaya agar api tidak merambat ke bangunan lain. Usai api padam, petugas menemukan 6 penghuni ruko tewas terjebak di dalam bangunan. 5 korban ditemukan di lantai 3, sementara 1 korban ditemukan di lantai 4 bangunan. Petugas sempat mengalami kesulitan dalam proses evakuasi korban lantaran tubuh korban hangus terbakar. Kalau ke penghuni, ada korban tidak? Ada 2, ternyata 2 selamat. Ternyata pas kita susur, di sini kita menemukan 6 korban sementara. Hingga Rabu siang, petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Itu makin ke belakang, telepon aja. Kebakaran hebat melanda sebuah warung kopi yang juga menyediakan bensin eceran di Jalan Raya Bosih, Kelurahan Wonosari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu pagi. Sejumlah warga dan petugas damkar Kabupaten Bekasi berhasil memadamkan api beberapa jam setelah api melalap seluruh bangunan warung. Selain warung kopi, api juga membakar gerobak kaki lima di sebelahnya. Dalam peristiwa kebakaran itu, pemilik warung kopi bernama Masitoh wanita 60 tahun dan Misro anak laki-laki pemilik warung 15 tahun ditemukan tewas mengenaskan di antara puing-puing bangunan yang terbakar. Kapolsek Cikarang Barat Kompol Trisno yang dikonfirmasi pada Rabu menyatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara kebakaran dipicu arus pendek listrik yang menyambar ke bensin eceran. Food Court Tunjungan Plaza 1 di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore terbakar. Kebakaran ini membuat pengunjung mal panik saat melihat petugas pemadam kebakaran mencari titik api. Setelah dilakukan pengecekan, yang terbakar ternyata mesin exhaust atau penyedot asap di lantai 5. Tugas lagilan itu mesinnya itu korsleting atau kemasukan benda tertentu? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Dan untuk pengamatannya itu dalam keadaan hangus atau bagaimana? Jadi kita masuk kondisi sudah kosong ya. Hangus ya? Sudah hangus.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api sudah berhasil dipadamkan oleh karyawan dengan menggunakan alat pemadam api ringan sebelum petugas datang. Tim Liputan CNN Indonesia.